pagi, selamat siang, dan selamat malam Ibu Irma. Perkenalkan nama saya Nathaniel Melvin Jody. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang hasil dari proposal yang telah saya buat. Jadi judul dari proposal saya itu adalah analisis faktor penghambat implementasi Enterprise Resource Planning atau ERP pada UMKM di Indonesia berdasarkan kerangka teknologi Organization Environment atau TOE. Oke, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, nama saya adalah Nathan Jody, NIM saya 0000008938 dari program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Informatika. Oke, yang pertama kita akan masuk ke bagian latar belakang. Jadi yang pertama itu UMKM itu berperan penting dalam perekonomian di Indonesia. Jadi UMKM itu berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan PDB. Setelah itu banyak UMKM yang masih mengelola proses bisnis secara manual atau menggunakan aplikasi yang terpisah. Nah, setelah itu kondisi ini menimbulkan masalah seperti data tidak terintegrasi, rawan kesalahan, dan sulit untuk pengambilan keputusan yang cepat dan juga tepat. Jadi ERP ini menawarkan integrasi proses bisnis dan informasi real time, tetapi implementasinya pada UMKM tidak selalu berhasil. Setelah itu kita masuk ke masalah dan gap penelitiannya. Jadi dari beberapa penelitian terdahulu, ada beberapa hambatan dan masalahnya. Jadi yang pertama itu biaya, infrastruktur teknologi, dan kompleksitas sistem. Yang kedua itu keterbatasan SDM dan juga literasi digitalnya. Yang ketiga itu kurangnya komitmen manajemen dan resistensi terhadap perubahannya. Dan yang terakhir itu dari dukungan vendor dan lingkungan eksternalnya masih terbatas. Hambatan ini sudah banyak dibahas, tetapi masih belum dipetakan secara sistematis untuk konteks UMKM di Indonesia berdasarkan dari kerangka TOE. Seperti yang bisa dilihat juga ada 8 ada 8 eh, yang sudah 8 bagian tuh yang saya sudah buat. Yang pertama ada biaya, infrastrukturnya, teknologinya, kompleksitasnya, sistemnya, modernisasinya, IT-nya dan supportnya. Oke, setelah itu kita masuk ke kerangka Technology Organization Environment atau TOE. Jadi TOE itu adalah kerangka yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi dan implementasi teknologi di dalam organisasi. Jadi ada tiga dimensi utamanya, yaitu teknologi, karakteristik dan kesiapan teknologi yang diadopsi. Misalnya kompleksitas ERP, kebutuhan infrastruktur, dan juga biayanya. Setelah itu kita masuk ke organisasinya, kondisi internal organisasi, misalnya SDM-nya, strukturnya, budayanya, komitmen manajemennya, dan resistensi perubahannya. Setelah itu untuk E-nya, environment atau lingkungan, faktor eksternal yang mempengaruhi organisasi, misalnya tekanan pasar, dukungan vendor, dan kebijakan dan juga ekosistem digital. Jadi dalam penelitian ini, TOE itu digunakan untuk mengelompokkan dan menganalisis penghambat implementasi ERP pada UMKM di Indonesia. Nah, setelah itu kita masuk ke rumusan dan batasan masalah. Jadi untuk rumusan masalahnya ada tiga. Yang pertama, faktor-faktor apa aja sih yang menghambat implementasi ERP pada UMKM di Indonesia? Yang kedua itu bagaimana pemetaan faktor penghambat tersebut ke dalam dimensi teknologi, organisasi, dan lingkungan berdasarkan kerangka TOE. Yang ketiga itu faktor penghambat apa yang berpotensi paling dominan menurut kajian literaturnya. Setelah itu saya masuk ke batasan masalah. Yang pertama, batasan masalahnya itu ada fokus pada UMKM di Indonesia. Yang kedua itu membahas implementasi atau upaya implementasi ERP, bukan pengembangan teknis perangkat lunak. Yang ketiga itu menggunakan data sekunder atau literatur tanpa kuesioner atau wawancara. Setelah itu analisis berdasarkan kerangka teknologi, organization, environment atau TOE. Oke, setelah itu kita masuk ke tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Saya bakal masuk ke manfaat dulu. Yang pertama, manfaatnya itu adalah untuk memetakan faktor-faktor penghambat implementasi ERP pada UMKM di Indonesia. Yang kedua itu memetakan faktor penghambat ke dalam dimensi teknologi, organisasi, dan lingkungan berdasarkan kerangka TOE. Yang ketiga itu untuk menyusun gambaran komprehensif hambatan implementasi ERP sebagai dasar rekomendasi bagi pihak terkait. Setelah itu saya bakal masuk ke tujuannya. Yang pertama, untuk bagi peneliti. Bagi peneliti itu untuk menambah pemahaman tentang implementasi ERP pada UMKM. Yang kedua itu ada bagi UMKM sendiri untuk memberikan wawasan tentang hambatan yang perlu diantisipasi sebelum mengimplementasikan dari ERP itu. Yang ketiga itu bagi vendor ERP. Jadi untuk masukan untuk merancang solusi yang lebih baik sesuai dengan karakteristik UMKM. Yang keempat itu bagi akademisi untuk memperkaya literatur terkait ERP dan penerapan kerangka TOE di lingkungan umum. Setelah itu saya bakal masuk ke penelitian terdahulu.
Jadi di laporannya saya ada kisaran 10 penelitian terdahulu. Jadi saya di sini memakai beberapa saja, ada tiga. Yang pertama dari Delvina ETHL, ERP pada UMKM JHN Shop di Batam. Jadi dia mengatakan bahwa meningkatkan integrasi penjualan dan stok, tetapi terkendala kesiapan pengguna. Jadi itu ada faktor dari penggunanya. Setelah itu ada Nawawi dan Ginanjar. Dari perspektif akuntan, ERP meningkatkan kualitas informasi akuntansi, namun butuh penyesuaian prosedur dan pelatihan. Berarti dari prosedur dan pelatihannya. Setelah itu Rahmadani ETHL menggunakan pendekatan sistem dynamics, menunjukkan integrasi faktor internal dan eksternal dalam adopsi ERP di UMKM. Jadi itu ada, jadi masalah itu dari faktor internal dan juga eksternalnya. Jadi beberapa penelitian lain menyoroti hambatan biaya, kompleksitas teknologi, literasi digital, komitmen manajemen, dan juga dukungan dari vendornya. Setelah itu kita masuk ke landasan teori utama. Yang pertama untuk bagian ERP. Jadi ERP itu sistem informasi terintegritas yang menghubungkan berbagai fungsi bisnis, yaitu penjualan, persediaan, keuangan, dan lain-lain. Setelah itu tujuannya itu untuk meningkatkan efisiensi operasional, konsistensi dan akurasi data, serta mendukung pengambilan keputusan manajemen. Yang ketiga itu implementasi ERP pada sistem pada UMKM itu sering terkendala kompleksitas sistem, biaya, kebutuhan infrastruktur, dan kesiapan dari penggunanya. Setelah itu landasan teori utama untuk UMKM-nya. UMKM itu usaha mikro kecil dan menengah, yaitu UMKM itu memiliki skala usaha kecil, sumber dayanya terbatas, dan struktur organisasi yang masih sederhana. Setelah itu banyak proses bisnis masih dikelola secara manual atau dengan aplikasi yang terpisah. Nah, setelah itu UMKM ini dituntut beradaptasi dengan digitalisasi agar tetap kompetitif, tetapi menghadapi keterbatasan modal, SDM, dan literasi teknologi. Nah, setelah itu kita bakal masuk ke metode penelitian yang saya gunakan. Yang pertama, jenis penelitiannya deskriptif dengan pendekatan studi pustaka dan juga saya menggunakan metode kuantitatif. Nah, setelah itu dari data itu saya menggunakan data suku dari jurnal, buku, laporan, dan dokumen yang relevan dengan implementasi ERP pada UMKM di Indonesia. Nah, setelah itu saya akan masuk ke fokus analisis untuk mengidentifikasi dan klasifikasi hambatan implementasi ERP berdasarkan kerangka TOE. Nah, setelah itu saya juga tidak menggunakan hipotesis dan tidak melakukan uji statistik. Oke, setelah itu kita masuk ke alur penelitian dan teknik analisis. Yang pertama ada alur penelitian terlebih dahulu, ada 6. Yang pertama identifikasi masalah dan penyusunan rumusan masalah. Yang kedua itu ada pengumpulan literatur terkait ERP UMKM dan kerangka TOE. Setelah itu seleksi literatur berdasarkan kriterianya. Yang pertama relevansinya, konteks Indonesia, dan tentu saja 5 tahun terakhir. Setelah itu yang keempat ada ekstraksi informasi mengenai hambatan implementasi ERP dari setiap literaturnya. Setelah itu yang kelima itu ada pemetaan hambatan ke dalam dimensi teknologi, organisasi, dan lingkungan atau TOE-nya. Yang keenam itu ada penyusunan simpulan dan rekomendasinya. Setelah itu kita masuk teknik analisis datanya. Yang pertama, analisis deskriptif kualitatif berbasis studi pustaka. Setelah itu membaca dan merangkum isi literatur yang membahas hambatan implementasi ERP. Setelah itu mengelompokkan temuan hambatan yang ke dalam 3 dimensi TOE. Setelah itu menyajikan hasil dalam bentuk uraian naratif dan tabel ringkasan. Oke, setelah itu kita masuk ke kontribusi simpulan sementara dan penutup. Kontribusi yang saya harapkan itu ada 4, yaitu untuk menyusun klasifikasi yang jelas mengenai faktor-faktor penghambat implementasi ERP pada UMKM di Indonesia. Yang kedua itu mengidentifikasi dimensi hambatan yang paling menonjol, teknologi organisasi atau lingkungan berdasarkan kajian literatur. Yang ketiga itu menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang dapat menggunakan data primer untuk pengujian lebih lanjut. Yang keempat itu menjadi bahan pertimbangan bagi UMKM dan vendor ERP dalam merencanakan implementasi ERP yang lebih siap dan terarah. Yaitu saya masuk ke simpulan sementara dan penutup. Yang pertama, implementasi ERP berpotensi memberikan banyak manfaat bagi UMKM, tetapi dipengaruhi oleh berbagai hambatan yang saling berkaitan. Yang kedua itu kerangka TOE ini dipilih untuk membantu menganalisis hambatan tersebut secara lebih terstruktur. Nah, yang terakhir itu penelitian saat ini telah menyusun bab 1, 2, dan 3, yaitu pendahuluan, landasan teori, dan metodologi. Dan tahap berikutnya adalah melakukan analisis literatur secara mendalam untuk menyusun bab 4 dan 5. Tapi di sini saya sampai bab 3 saja. Oke, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah sebut atau salah bicara.